warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Sifa Salsabila, NIM 19081030176. Pada hari ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hakikat filsafat dan keterkaitan hubungan antara agama, etika, dan hukum. Hakikat filsafat. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hakikat filsafat. Filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, philosophia memiliki arti cinta terhadap kebijaksanaan. Sedangkan menurut Eberlin, filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio, dan mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Menurut Nur A. Fadil Lubis, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat Umum, ada 3 ciri utama hingga upaya manusia untuk mendapatkan hakikat segala sesuatu itu dapat dikatakan filsafat. Yang pertama adalah universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Seorang yang memiliki pemikiran secara filsafat atau seorang filsuf akan memikirkan tidak hanya aspek ekonomi, aspek budaya ataupun politik, bahkan aspek di dalam kehidupan sehari-hari mereka menjadi pemikiran mereka. Yang kedua adalah radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Bahkan seorang filsuf akan memikirkan hal yang paling mendasar, yaitu apa manfaat mereka makan, atau apa tujuan mereka hidup. Bahkan hal yang mendasar itu pun menjadi pemikiran mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Jadi, seorang filsuf akan selalu melakukan analisis terhadap pemikiran mereka. Jika mereka memiliki pemikiran apa manfaat mereka makan, mereka akan menganalisis pada hal yang mendasar. Mereka akan mengikuti pola-pola pemikiran mereka. Mereka akan menata tiap data-data yang mereka temukan, apa yang mereka pikirkan meskipun itu hanya spekulatif semata. Surya Sumantri menyatakan bahwa pokok permasalahan yang dikaji filsafat mencakup 3 segi, yaitu apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah, atau dikenal dengan logika, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, atau disebut etika, serta apa yang dianggap indah dan apa yang dianggap jelek, yaitu disebut estetika. Itulah sebabnya filsafat dikatakan sebagai induk dari segala atau seluruh cabang ilmu pengetahuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelasnya, perbedaan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu objek yang dikaji atau ontologis, prosedur atau metode untuk mengkajinya atau epistemologis, dan tujuan penggunaan filsafat atau ilmu itu sendiri, yaitu aksiologis. Yang pertama, dari aspek ontologis. Dilihat dari aspek ontologis, filsafat adalah segala sesuatu yang bersifat fisik dan non-fisik yang dapat direkam baik melalui indera maupun yang tidak. Sedangkan ilmu adalah segala sesuatu yang bersifat fisik dan yang dapat direkam melalui indera. Yang kedua adalah aspek epistemologis. Dari aspek epistemologi, filsafat adalah pendekatan yang bersifat reflektif atau rasional deduktif. Sedangkan ilmu adalah pendekatan ilmiah menggunakan 2 pendekatan, yaitu deduktif dan induktif secara saling melengkapi. Yang ketiga adalah aksiologis. Dari aspek aksiologis, filsafat sangat abstrak, bermanfaat tetapi tidak secara langsung bagi umat manusia. Sedangkan ilmu sangat konkret, langsung dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Hakikat agama. Yang kedua adalah hakikat agama. Agus M. Harjana mengutip pengertian agama dari Ensiklopedia Indonesia karangan Hasan Sadli. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gam berarti pergi, dan a berarti bersifat atau keadaan. Jadi istilah agama berarti bersifat tidak pergi, tetap, lestari, kekal, tidak berubah. Dengan demikian, agama adalah pegangan atau pedoman bagi manusia untuk mencapai hidup kekal. Sedangkan menurut Abdul Qadir Muhammad memberikan 2 rumusan agama, yaitu pertama, menyangkut hubungan antara manusia dengan kekuasaan luar yang lain dan lebih daripada apa yang dialami oleh manusia. Dan yang kedua, apa yang diisyaratkan Allah dengan perantara nabinya berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Dari beberapa definisi di atas, Sukirno Agus di dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam definisi agama mencakup unsur-unsur utama sebagai berikut. Yang pertama, ada kitab suci. Yang kedua, kitab suci yang ditulis oleh Nabi berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan.
Yang ketiga, ada suatu lembaga yang membina, menuntun umat manusia, menafsirkan kitab suci bagi kepentingan umatnya. Dan yang terakhir, tiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang takwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan yang merumuskan tentang hakikat Allah atau Tuhan yang dikenal, dialami, diyakini, dan dipercaya, serta kehendaknya bagi umat manusia. Bertujuan untuk meyakinkan umat manusia bahwa ada kekuatan tak terbatas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sumber segala kebenaran atau eksistensi, sekaligus yang mengatur seluruh keberadaan ini. Lalu ada susila, moral, atau etika, yang berisi norma perilaku yang menjadi pedoman perilaku apakah itu sesuai atau tidak sesuai menurut kehendak Allah atau Tuhan, baik di dalam hidup pribadi seseorang maupun dalam hubungan pribadi seseorang dengan orang lain atau masyarakat dan dengan alam dunia. Lalu ritual, upacara, atau tata cara beribadah menetapkan bagaimana seharusnya metode dan tata cara manusia berhubungan dengan Allah atau Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan agama, yaitu menuntun umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan kehidupan kekal di akhirat. Hakikat etika. Yang ketiga, hakikat etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun kepada masyarakat. Sedangkan menurut Suhardana dalam buku Sukirno Agus mengatakan bahwa istilah lain dari etika adalah susila. Su artinya baik dan sila artinya kebiasaan atau tingkah laku. Jadi susila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Etika sebagai ilmu disebut tata susila yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari sehingga tercipta hubungan yang baik di antara sesama manusia. Dalam menelaah ukuran baik dan buruk suatu tingkah laku yang ada dalam masyarakat, Kraf Ashoni menggolongkan etika menjadi dua macam. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik dan buruknya yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Contohnya, mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita, seperti menunduk, menyapa, menggunakan nada yang sopan, santun, dan nada rendah. Yang kedua adalah etika normatif. Etika ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika normatif memperhatikan kenyataan-kenyataan yang tidak dapat ditangkap dan diverifikasi secara empirik. Contohnya, etika yang bersifat individual, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Hakikat nilai. Yang keempat, hakikat nilai. Doni Kusuma mendefinisikan nilai sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dan dihargai sehingga dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu. Nilai juga merupakan sesuatu yang memberikan makna dalam hidup, memberikan titik tolak, isi, dan tujuan dalam hidup. Sedangkan Mulyana mendefinisikan tentang nilai sebagai rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Adapun pengertian lain tentang nilai yang dikemukakan oleh Kupperman, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Pendekatan yang melandasi definisi ini adalah pendekatan sosiologis. Penegakan norma sebagai tekanan utama dan kepentingan dalam kehidupan sosial membuat seseorang menjadi tenang dan membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak baik. Nama saya Noni Fayatul Rahmania, NIM 1908 1030 1107. Hubungan agama, etika, dan nilai. Kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi karena kita dianugerahi akal atau pikiran. Berkat akalnya, hanya manusia yang mampu menyadari pentingnya mencapai tujuan tertinggi, yaitu kehidupan di akhirat. Semua agama memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertinggi tersebut.
Semua agama melalui kitab sucinya masing-masing mengajarkan 3 hal pokok. Yang pertama yaitu hakikat Tuhan, yang kedua yaitu etika, dan yang ketiga yaitu tata cara beribadah. Dari 3 hal pokok yang diajarkan setiap agama, terlihat jelas bahwa agama dan etika adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai ibadah menjadi sia-sia tanpa dilandasi oleh nilai moral. Kualitas keimanan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peribadatan saja, tetapi juga ditentukan oleh kualitas etika atau moral. Hukum, etika, dan etiket. Hukum, etika, dan etiket adalah istilah yang memiliki makna yang hampir sama walaupun mempunyai perbedaan. Hukum, etika, dan etiket sama-sama mengatur perilaku manusia. Perbedaan hukum, etika, dan etiket dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Hukum bersumber dari negara atau pemerintah, sedangkan etika bersumber dari masyarakat dan etiket bersumber dari golongan masyarakat. Berdasarkan sifat pengaturannya, hukum bersifat tertulis, contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Etika bersifat lisan dan tertulis, lisan contohnya seperti kebiasaan, dan tertulis itu contohnya seperti kode etik, sedangkan etiket itu hanya bersifat lisan. Yang ketiga yaitu berdasarkan objek yang diatur. Hukum bersifat lahiriah dan rohaniah. Lahiriah itu contohnya hukum warisan, hukum agrarian, dan hukum tata negara. Sedangkan rohaniah itu contohnya hukum pidana. Etika itu hanya bersifat rohaniah saja, seperti perilaku etis, kayak jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan perilaku tidak etis seperti korupsi, berzina, dan lain sebagainya. Sedangkan etika bersifat lahiriah. Contoh dari etika ini bagaimana mengatur cara berpakaian kita, menerima tamu, berbicara dengan orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Paradigma manusia utuh. Ada 6 konsep penting yang harus kita pahami terkait pembangunan manusia seutuhnya. Keenam konsep penting tersebut, yang pertama yaitu karakter dan kepribadian, yang kedua kecerdasan, karakter dan etika, yang ketiga karakter dan paradigma pribadi utuh, yang keempat karakter dan proses transformasi kesadaran spiritual, yang kelima pikiran, meditasi, dan gelombang otak, dan yang terakhir yaitu model pembangunan manusia utuh. Kita akan kupas satu persatu mengenai 6 konsep penting paradigma manusia utuh. Karakter dan kepribadian. Banyak para ahli yang mendefinisikan istilah karakter dan kepribadian. Salah satunya yaitu Soedarsono. Dalam buku Sukrisno Agus dan Icenik Ardana yang berjudul Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Soedarsono mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan dan sisi yang didapat dari pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungannya. Karakter adalah sisi kepribadian yang didapat dari pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sehingga bisa dikatakan bahwa karakter adalah bagian dari kepribadian. Berdasarkan definisi karakter oleh para ahli, dapat ditarik 4 poin penting mengenai karakter. Yang pertama, karakter adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi pengembangan secara seimbang dan utuh mengenai ketiga lapisan, yaitu fisik, pikiran, dan jiwa. Yang kedua, karakter menentukan keberhasilan seseorang. Yang ketiga, karakter dapat diubah, dibentuk, dan dipelajari melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman hidup. Yang keempat yaitu tingkat keberhasilan seseorang ditentukan oleh kecocokan karakter yang dimiliki dengan tuntutan kenyataan atau realita. Chopra mengatakan bahwa karakter yang dimiliki manusia yang mencapai tingkat kesadaran Tuhan sebenarnya sama persis dengan karakter yang dimiliki oleh sel tubuh. Ada 10 karakter sel yang dapat dijadikan sebagai karakter manusia. Yang pertama, ada maksud yang lebih tinggi. Di sini maksudnya adalah semua sel bekerja untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu. Sikap mementingkan diri sendiri bukanlah pilihan karakter. Yang kedua adalah kesatuan atau keutuhan.
Setiap sel saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain. Menarik diri atau menolak untuk berkomunikasi bukan pilihan karakter. Yang ketiga adalah kesadaran. Sel beradaptasi. Sel itu cerdas dan tetap fleksibel terhadap perubahan situasi. Terperangkap dalam kebiasaan kaku atau tidak mau beradaptasi bukan pilihan karakter. Yang keempat adalah penerimaan. Setiap sel saling memahami dan saling berketergantungan satu sama lain. Berfungsi sendirian atau egois itu bukanlah karakter. Yang kelima yaitu kreativitas. Sel mampu menggabungkan atau menemukan cara-cara baru yang kreatif. Sel itu bersifat unik. Berpegang kepada perilaku lama atau tidak mau menemukan cara-cara baru bukanlah sebuah karakter. Yang keenam yaitu keberadaan. Sel itu patuh akan waktu, kapan dia istirahat dan kapan dia harus bekerja. Terlalu aktif dan agresif atau tidak tahu waktu itu bukanlah pilihan karakter. Yang ketujuh yaitu efisiensi. Dalam menjalankan tugasnya, sel itu menggunakan energi sekecil mungkin. Mereka percaya mereka akan dipelihara. Menumpuk atau menimbun makanan, udara, atau air berlebihan itu bukanlah karakter. Yang ke-8 yaitu pembentukan ikatan. Sel itu sadar bahwa mereka itu sebenarnya adalah sama, jadi mereka saling berketergantungan satu sama lain. Menjadi sel buangan atau bekerja sendirian, mementingkan ego sendiri itu bukanlah sebuah karakter. Nomor 9 yaitu memberi. Kegiatan utama sel adalah memberi dan memelihara integritas sel lainnya. Hanya menerima saja tanpa memberi atau pelit itu bukanlah sebuah karakter. Nomor 10 yaitu keabadian. Sel meneruskan pengetahuan, pengalaman kepada generasi mereka. Adanya jurang antar generasi itu bukan pilihan karakter. Kecerdasan, karakter, dan etika. Etika dan karakter. Stephen menyebut ada 3 golongan etika, di mana setiap golongan terdapat 3 karakter utama. Golongan yang pertama yaitu teoetika. Teoetika memiliki tingkat saling ketergantungan dan menyangkut masalah aku dengan Tuhan. Karakter utamanya takwa, ikhlas, dan tawakal. Yang kedua yaitu sosioetika. Sosioetika memiliki tingkat ketergantungan dan menyangkut masalah aku dengan orang lain. Karakter utamanya silaturahmi, amanah, dan husnuzon. Golongan yang terakhir yaitu psikoetika. Psikoetika memiliki tingkat kemandirian dan menyangkut masalah aku dengan aku. Karakter utamanya tawadu, syukur, dan sabar. Karakter dan paradigma pribadi utuh. Jika orang tidak lagi mampu memahami hakikat atau kodratnya sebagai manusia utuh, maka meskipun perkembangan teknologi membantu kemajuan manusia, tetapi kemajuan tersebut justru disertai dengan munculnya masalah, seperti makin banyaknya manusia yang miskin, korupsi semakin menjadi-jadi, dan lain sebagainya. Karakter dan proses transformasi kesadaran spiritual. Karakter memang perlu dirumuskan, tetapi yang paling penting yaitu menentukan langkah konkret berikutnya. Langkah konkret di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara melakukan proses transformasi diri untuk mencapai karakter tersebut. Ajaran agama harusnya dapat dijadikan sebagai panduan dalam pengembangan. Namun sayangnya belum banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengkaji ranah spiritual melalui pendekatan ilmiah atau rasional. Pikiran, mediasi, dan gelombang otak. Dalam buku Sukrisno Agus dan Iceni Ardana yang berjudul Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Sentanu mendefinisikan olah pikir adalah suatu konsep dan keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan aktivitasnya sehingga bisa mencapai hasil yang optimal. Terdapat 4 karakter gelombang otak. Yang pertama yaitu beta.
sampai 100 Hz dengan ciri kognitif, analisis, logika, otak kiri, dan konsentrasi. Yang kedua yaitu alfa dengan frekuensi 8 sampai 13,9 Hz dengan ciri khusyuk, relaksasi, mediatif, ikhlas, nyaman, dan tenang. Yang ketiga yaitu theta dengan frekuensi 4 sampai 7,9 Hz dengan ciri sangat khusyuk, mimpi, intuisi, nurani bawah sadar, integratif, dan hening. Yang keempat yaitu delta dengan frekuensi 0,1 sampai 3,9 Hz dengan ciri tidur lelap, nurani bawah sadar kolektif, dan tidak ada pikiran maupun perasaan. Kunci untuk membangun karakter adalah melatih pikiran untuk memasuki gelombang alfa. Model pembangunan manusia utuh. Pengembangan manusia yang utuh memerlukan keseimbangan dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual di samping kecerdasan intelektual dan kesehatan fisik. Jika manusia hanya mengembangkan kecerdasan intelektual dan kesehatan fisik, maka yang didapatkan hanya soal kekayaan duniawi tanpa adanya kebahagiaan. Jika terdapat mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual di samping kecerdasan intelektual dan kesehatan fisik, maka akan mendapatkan kebahagiaan dan menjadi manusia yang utuh.